من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, kita telah masuk ke dalam pembahasan Al-Iqdul Awal. Kita sudah baca 4 anwa. Ada 4 bentuk dari ulumul Quran yang disebut oleh penulis dari 12 bentuk yang beliau akan uraikan. Kita akan masuki halaman 16, An-Naw'ul Khamis was Sadis, Al-Lailiyu wan Nahariyu. Bentuk kelima dan keenam, Al-Lailiyu dan An-Nahariyu. Saya poinkan ada 3 pembahasan. Yang pertama, Al-Muradu bil-Laili wan Nahari. Dan dimaksud dengan Al-Laili wan Nahari. Ya, Al-Laili maksudnya ma nazala minal Qur'ani fil lail. Ya, apa yang turun dari Al-Quran di malam hari. Dan nahari maksudnya ma nazala minal Qur'an fin nahar. Apa yang turun dari Al-Quran di siang hari. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan tentang beberapa contoh yang turun di malam hari. Ini pembahasan yang kedua, addu ma nazala fil lail. Penjumlahan ayat yang turun pada malam hari. Penyebutan ayat yang turun pada malam hari. Kata beliau rahimahullah, wa suratul fathi atat fil laili wa ayatul qiblati ay fawalli. Wa qawluhu ayyuhan nabiyyu qul ba'du li azwajika wal khatmu sahlu anil lati fihal banatul allati khussat biha azwajuhu fa athbiti wa ayatul thalathatil ladhina ay khullifu bi taubatin yakina wa hadhihi ba'dun lilayliyin ala anna al-kathira bin nahari nazala. Beliau sebutkan beberapa ayat yang turun di malam hari. Iya. Dan sini beliau sebutkan ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, wasuratul fathi. Suratul fath. Iya. Yaitu turunnya di malam hari, syah di dalam hadits Umar bin Khattab di riwayat Al-Bukhari. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan al-fatah yang dimaksud di situ itu Fatah Hudaybiyah. Fatah Hudaybiyah. Bukan Fathu Mekkah ya. Seperti yang disangka oleh sebagian. Tapi pendapat mayoritas ulama ahli tafsir, surah Al-Fatah itu maksudnya Fatah Hudaybiyah. Itu pertanda akan datangnya kemenangan. Pertanda akan datangnya kemenangan di perjanjian Hudaybiyah itu adalah Fatah. Disebut juga Fatah. Ya. Jadi itu memang penyebutan ayat-ayat itu sebab turunnya, kejadiannya di dalam memahaminya itu perlu dari ulumul Quran ya, supaya memudahkan kita untuk memahami dari ayat-ayat tersebut. Iya. Tadi berlalu surah An-Nur dan surah Al-Ahzab. Saya tadi ingin masukkan 1 poin sebenarnya. Dan itu percontohan sangat bagus sebenarnya direnungi ya di pembahasan ulumul Quran. Tadi surah Nur dan surah Al-Ahzab hitungannya kemana tadi? Makkiyah atau Madaniyah?
Hitungannya di surah Madaniyah. Baik. Jadi dia dihitung di surah Madaniyah. Surah Al-Ahzab itu lebih dahulu turun daripada surah An-Nur. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Jadi ini antara surah Madaniyah, sama-sama Madaniyah. Surah Al-Ahzab dan surah An-Nur. Di surah Al-Ahzab itu ayat-ayatnya muhkam tentang hijab. Ayat-ayatnya muhkam tentang hijab. Bahkan dinukil kesepakatan terkait dengan kewajiban hijab di surah Al-Ahzab. Ya, surah An-Nur itu datang rukhsah, keringanan untuk di sebagian keadaan. Karena itu keliru di dalam memahami ya. Kalau ada yang menafsirkan misalnya ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wah, ini adalah dalil bahwa menutup wajah dan telapak tangan tidak wajib. Itu keliru di dalam memahami ayat. Sebab kewajiban menutup wajah dan telapak tangan itu muhkam di surah Al-Ahzab. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Iya. Ayat-ayat di surah Nur itu rukhsah, keringanan. Pada kondisi tertentu, keadaan tertentu. Nah itu dibedakan ya antara aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Iya. Terus diberikan hukum rukhsah juga untuk perempuan tua. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ay yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Para perempuan tua yang sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikah, maka itu tidak ada masalah bagi mereka untuk meletakkan sebagian pakaiannya. Bagian pakaian itu maksudnya penutup wajah. Penutup wajah. Jadi memang surahnya itu datang memberi keringanan. Pada konteks keringanan. Adapun hukum itu sudah muhkam di ayat-ayat di surah Al-Ahzab. Maka jangan ada mencampur adukkan dari sudut pendalilan. Jika dapat misalnya penafsiran Ibnu Abbas, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan wajah dan telapak tangan. Itu akan keliru dia memahami dengan konteks dia katakan oh ini bukan aurat. Menurut Ibnu Abbas. Itu salah memahami. Justru Ibnu Abbas juga tafsirkan ayat-ayat di surah Al-Ahzab dengan kewajiban menutup wajah. Kok bisa disalahartikan? Ini karena dasarnya tidak memperhatikan hal-hal yang detail. Jadi harus dipahami ya posisi-posisi surah itu, di mana turunnya, ya kemudian maksudnya, itu ada indikasi-indikasi. Nah dari situlah seorang bisa memahami dari ayat-ayat dengan benar. Karena itu jangan mempercampur adukkan pendapat-pendapat para ulama dikiranya beda pendapat, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan di dalam hal itu. Itu cuma cara memahami saya. Hanya di dalam masalah cara memahaminya. Baik. Jadi di sini saya kembali ya kepada contoh Al-Laili wan Nahar. Jadi di antara ayat-ayat atau surah yang turun di malam hari, surah Al-Fath. Iya, turunnya di malam hari. Kemudian yang kedua adalah wa ayatul qiblah ay fawalli. Itu ayat tentang kiblat. Ayat tentang kiblat
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu dalam hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumumkan turunnya ayat tentang perubahan kiblat itu di sholat subuh. Jadi beliau katakan bahwa semalam telah turun kepadaku ayat. Nah, berarti di malam hari kejadiannya, turunnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa qauluhu ya ayyuhan nabiyyu qul ba'du li azwajika wal khatmu sahlu anil lati fiha al banatul allati khussat biha azwajuhu fa athbiti. Ini tempat yang ketiga. Yaitu pada ayat ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yubdina alaihinna min jalabi bihinna. Iya. Itu maksudnya ya. Sebab beliau katakan di sini ayuhan nabi qul, setelah itu li azwajika, mengkhatamkannya itu mudah, tapi yang saya maksud adalah ayat yang ada penyebutan al-banat. Bukan yang dikhususkan untuk istrinya. Karena di surah Al-Ahzab itu ada dua tempat ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, dua tempat. Ada di awal surah, ada di akhirnya. Maksudnya di sini di akhir yang ada penyebutan banat, yaitu tentang jilbab. Bukan yang di awal ayat tentang takhir, diberi pilihan kepada istri-istri Nabi. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabi bihinna dalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Iya. Baik. Dalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Jadi dikatakan fasbiti, tetapkan itu. Jadi ini kejadiannya turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Sebab ayat itu disebut dengan ayat hijab. Itu sebab turunnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang menegur Sauda ketika keluar di malam hari. Maka Umar pun mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijab terhadap istri-istrinya. Maka turunlah ayat tentang hijab. Dalam hadits yang dimaklumi di riwayat Bukhari Muslim dan selainnya. Kemudian tempat yang keempat, kata beliau wa ayatus salasatil ladina ay khullifu bi taubatin yakina. Yang keempat adalah ayat tentang taubat terhadap 3 orang yang tidak hadir di perang Tabuk. Iya. 3 orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk. Siapa 3 orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk? Ka'ab ibnu Malik. Terus? Murarah ibnu Rabi'. Satu lagi? Hilal ibn Abi Umayyah. Jadi ada 3. Diringkas dalam kata Makkah. Mim, Kaf, Ha. Murarah ibn Rabi', Ka'ab ibn Malik, Ha. Hilal ibn Abi Umayyah. Baik, itu 3 orang sahabat ya, tidak hadir di perang Tabuk. Dimaklumi kisahnya ya. Turunnya ayat wa ala thalathatil ladina khullifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum. Wa daqat alaihim anfusuhum. Baik, itu turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam terakhir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu berada di rumah Ummu Salamah. Berada di rumah Ummu Salamah. Iya. Dan ini 3 orang turun pada
seorang sahabat. Tiga ayat ini turun pada 3 orang sahabat tadi. Murarah ibn Rabi, Ka'b ibn Malik, dan Hilal ibn Umayyah. Tidak pakai abi ya, Hilal bin Umayyah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, diringkas dengan kata Makkah. Baik. Kemudian berikutnya, sudah selesai 4 contoh ya. Lalu kata penulis rahimahullah, fahadihi ba'dun lilayliyin ala anna al-kathira bin nahari nazala. Kemudian ini pembahasan yang ketiga, al-isyaratu ilan nahari ala sabilil ijmal. Al-isyarah kepada ayat-ayat an-nahariyu secara umum. Ya, jadi maksudnya kebanyakan ayat itu atau ayat-ayat tentang nahari itu banyak contohnya. Banyak contohnya. Ini sebagian yang disebut oleh penulis di sini tentang ayat al-laili.